Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi head coach, dan teman-teman coaches semuanya. Izinkan saya memanggil coachesmu dengan sapaan teman-teman ya. Apa kabar nih di hari pertama programnya? Tersendat atau mulus nih? Pastinya semangatnya masih on ya, karena kan masih hari pertama dan tetap harus dijaga semangatnya sampai hari ke-10 nanti. Perkenalkan, dengan saya Tika, usia saya 33 tahun. Hasil produk saya dengan konsumsi nutrisi dan 20% olahraga, berat badan saya turun 9,4 kg. Lingkar pinggang saya susut 13 cm, lemak tubuh saya turun 5,3%. Kadar air yang tadinya kurang sekarang sudah kembali normal. Dan usia sel saya yang tadinya 12 tahun lebih tua sekarang sudah sesuai dengan usia saya saat ini. Lemak tubuh saya yang tadinya dalam kategori hati-hati sekarang sudah dalam keadaan normal. Dan nilai fisik saya yang tadinya obesitas sekarang sudah dalam nilai fisik yang normal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife, terima kasih Head Coach. Disclaimer ya teman-teman, hasil tiap individu bervariasi. Materi edukasi yang akan saya bawakan di hari pertama ini adalah tentang kalori, di mana kalori itu adalah kunci utama buat teman-teman yang sedang menjalankan program, baik naik berat badan, turun berat badan, ataupun menjaga berat badan. Definisi kalori secara sederhana adalah jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jumlah energi tersebut berbeda-beda nih tiap individu. Itu tergantung pada porsi tubuh, komposisi tubuh, jenis kelamin, usia, dan aktivitas hariannya. Teman-teman pernah dengar nggak sih ada orang yang jarang makan tapi kok timbangannya bergeser ke kanan terus ya, alias naik berat badan. Nah, hal itu karena orang tersebut sering ngemil teman-teman. Ngemil makanan ringan yang dianggap tidak ada kalorinya, tetapi ternyata besar kalorinya. Contohnya aja nih, kerupuk kampung atau kerupuk kaleng yang berwarna putih. Tahu kan? Teman-teman sadar nggak kalau satu kerupuk kampung itu kalorinya 175 kalori loh teman-teman. Dan itu setara dengan satu piring nasi. Karena satu piring nasi itu 200 kalori. Nah, kenapa ya kerupuk kampung itu tinggi kalorinya? Karena proses pemasakannya menggunakan minyak dan bahan dasar kerupuk itu sendiri berbahan tepung. Jadi kita harus hati-hati nih kalau misalnya kita ngemil kerupuk kaleng. Nah, ada juga nih teman-teman yang makannya sudah 1 kali sehari tapi tetap aja naik berat badan. Nah, itu karena walaupun dia makan 1 kali sehari tetapi kalori yang dia makan itu besar teman-teman. Misalnya nih, kalau makan siang kita memakan nasi padang, di mana nasi padang itu kan kebanyakan makanannya berlemak dan bersantan ya. Biasanya kan nasi padang itu isinya nasi putih, sayur singkong, sayur nangka, terus rendang. Itu tuh kalorinya teman-teman 658 kalori loh teman-teman. Dan bisa jadi itu hampir setengah dari kebutuhan hariannya. Jadi mulai dari sekarang kita harus melek nih bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu semua memiliki nilai kalori, kecuali air putih teman-teman, karena air putih itu 0 kalori atau 0 kalori. Nah, buat teman-teman yang sedang menjalankan program harus memperhatikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalaupun kita naik berat badan, kita sadar bahwa itu karena ada kelebihan kalori yang masuk ke mulut. Nah, mungkin teman-teman jadi berpikir, kok berat banget ya ikut program, atau kita jadi makan apa dong? Bukan begitu ya teman-teman.
Dengan kita tahu jumlah kalori harian yang kita perlukan berapa, maka untuk turun berat badan kita harus menurunkan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Agar nantinya tubuh mengubah energi bukan dari makanan yang kita makan, tetapi dari cadangan lemak yang sudah ada di dalam tubuh, sehingga nantinya lemak kita berkurang dan berat badan kita bisa turun. Misalnya nih, saya kasih contoh ya, kalau teman-teman itu kebutuhan kalorinya sebesar 1500 kalori. Artinya untuk melakukan aktivitas normal, tubuh kita itu butuh energi sebesar 1500 kalori. Berarti kalau misalnya kita mau turun berat badan, kita harus memakan makanan yang kurang dari 1500 kalori, yaitu 500 kalori lebih rendah. Sehingga kita harus memastikan bahwa makanan yang kita makan tidak lebih dari 1000 kalori. Sehingga pada saat tubuh kita itu menghasilkan energi, 1000 kalorinya kan diambil dari makanan yang kita makan, 500 kalorinya akan diambil dari cadangan lemak yang sudah ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau sebaliknya nih teman-teman, misalnya kebutuhan kalori harian kita 1500 kalori, dan makanan yang kita makan itu bernilai 2500 kalori, berarti kan ada kelebihan kalori 1000 kalori tuh. Nah, tubuh kita tidak bisa mengubah semua kalori yang masuk itu menjadi energi, karena tubuh kita itu punya kapasitas, sehingga kelebihan 1000 kalori yang dari makanan kita makan akan disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi dalam bentuk apa teman-teman? Dalam bentuk lemak. Makanya jangan heran ya kalau kita makan terlalu banyak, berat badan kita naik. Ada juga nih teman kita yang ngerasa sudah tidak makan nasi, tapi kok berat badannya tetap naik ya. Setelah diselidiki, ternyata teman kita ini senang sekali dengan kopi instan, teman-teman. Kopi instan itu kopi yang sudah dicampur dengan susu dan gula. Nah, teman-teman tahu nggak, dalam satu cangkir kopi instan itu kalorinya 350 kalori loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman kita ini minum kopi instan 2 kali sehari, di pagi hari dan di sore hari, maka dari 2 cangkir kopi instan saja kalori yang masuk ke dalam tubuhnya sudah 700 kalori teman-teman. Sedangkan kan kalau misalnya kita minum kopi, nggak mungkin minum kopi sendirian kan, pasti ada temennya, entah pisang goreng, entah biskuit atau roti manis. Nah, jadi sudah pasti kalori yang masuk ke dalam tubuh sudah lebih dari kalori yang dia butuhkan. Jadi jangan heran ya kalau misalnya orang yang skip makan nasi tapi suka ngemil ini itu terus bertambah berat badannya. Kita itu masih boleh makan nasi padang teman-teman, kita juga masih boleh minum kopi instan asal kita tahu porsinya. Jadi kalau misalnya di pagi hari kita sudah minum kopi instan yang kalorinya 350 kalori, maka teman-teman harus sadar bahwa jatah kalori teman-teman itu sudah tinggal 650 kalori. Nah, 650 kalori itu harus dibagi dengan makan siang, makan malam, cemilan pagi mungkin, dan cemilan sorenya, sehingga kita tetap terjaga asupan kalorinya. Nah, awalnya mungkin berat ya teman-teman, tapi teman-teman harus bersyukur nih karena sudah bergabung di grup ini, di grup Buang Lemak Ayo Bugar, karena teman-teman sudah mendapatkan edukasi ini, sehingga nantinya diharapkan teman-teman sudah lebih cerdas lagi, sudah lebih selektif dalam memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dimulai dari kurangi gula, kurangi minyak, dan kurangi garam ya teman-teman. Dimulai dari sekarang biar tidak terlambat. Saya bersyukur sudah memiliki pengetahuan tentang kalori dari guru-guru saya di Herbalife. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah telah memperkenalkan saya dengan produk Herbalife melalui Coach Eli, yang mana produk Herbalife ini memiliki nutrisi yang lengkap tetapi rendah kalori. Terima kasih pula kepada para ilmuwan Herbalife yang dengan kombinasi ilmu pengetahuan dan teknologinya berhasil menghasilkan produk yang kaya nutrisi tapi rendah kalori. Salah satunya aja nih teman-teman, F1 Shake kita ini, kalau teman-teman lihat di label pangannya, F1 Shake kita ini
tinggi serat, tinggi protein, tinggi vitamin, tinggi mineral. Jadi kalau misalnya kita bahas nutrisi yang terkandung dalam shake, saya bahas salah satunya aja ya teman-teman, vitamin aja misalnya. Di dalam satu kaleng shake itu vitaminnya itu lengkap teman-teman. Ada vitamin A, ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12. Coba bayangkan teman-teman, mungkin ada teman-teman kita yang berpikir saya beli buah aja deh untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Tapi apakah kebutuhan vitaminnya itu tercukupi? Kalau misalnya teman-teman mau ambil dari buah nih ya, kalau untuk vitamin C berarti teman-teman harus beli buah jeruk. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau memenuhi kebutuhan vitamin B, teman-teman harus beli buah B. Kalau teman-teman mau memenuhi kebutuhan vitamin A, teman-teman harus membeli buah A. Terus bagaimana dengan kebutuhan nutrisi yang lain seperti protein, serat, kemudian mineral? Harus berapa ratus ribu yang harus teman-teman keluarkan. Jadi kalau kita bandingkan harga satu kaleng shake dengan nutrisi yang ada di dalamnya, ternyata satu kaleng shake itu tidak mahal ya teman-teman. Setelah video ini saya akan membagikan link website supaya teman-teman bisa menghitung jumlah kalori yang boleh teman-teman konsumsi dalam satu hari. Untuk teman-teman yang ingin program turun berat badan, fokus pada angka fat loss-nya ya teman-teman, yaitu jumlah kalori maksimal yang boleh teman-teman konsumsi untuk menghilangkan lemak agar hasil programnya lebih optimal. Selain itu, teman-teman juga harus mengatur pola makannya nih. Saya coba sharing sedikit ya untuk pola makan. Kita bagi menjadi 5 waktu makan. Yang pertama itu adalah sarapan, yang kedua snack pagi, yang ketiga makan siang, yang keempat snack sore, dan yang kelima makan malam. Karena kita sedang program, maka sarapan dan makan malamnya diganti dengan F1 Shake Herbalife. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di bagian belakang kaleng shake itu tertulis bahwa satu takaran saji mengandung 100 kilokalori. Berarti dalam satu gelas shake itu sudah ada 100 kilokalori. Kalau teman-teman menambahkan campuran shake-nya dengan PPP, berarti ada tambahan 25 kilokalori. Kalau dalam campuran shake-nya teman-teman juga tambahkan mix fiber, berarti ada tambahan kalori sebanyak 10 kilokalori. Kalau campuran shake-nya teman-teman tambahkan dengan buah-buahan, maka kalorinya juga bertambah tergantung pada buah yang teman-teman tambahkan. Sekarang pada simulasi ini saya anggap bahwa teman-teman mau konsumsi F1 Shake-nya tanpa tambahan apapun ya, sehingga saat sarapan konsumsi kalorinya adalah 100 kilokalori. Nah, untuk snack sore dan snack pagi, teman-teman bisa memilih buah, baik itu apel, atau pir, atau nanas madu, atau pisang, tergantung dari selera teman-teman. Kalau misalnya saat teman-teman snack paginya itu adalah satu buah apel, itu kalorinya adalah 100 kilokalori. Berarti jika ditambah dengan kalori yang kita konsumsi saat sarapan tadi, totalnya sudah 200 kilokalori. Kemudian untuk makan siang biasanya kalorinya itu sekitar 450 sampai 650 kilokalori ya teman-teman. Nah, karena kita sedang program, maka nasi putihnya yang kita konsumsi itu tidak lebih dari setengah porsi atau satu kepala tangan. Kemudian untuk lauk dan sayurnya itu tidak lebih dari satu telapak tangan. Jadi kalau misalnya di sini itu adalah lauknya, berarti sayurnya segini, atau mungkin ada tambahan sambalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mengganti nasi putih menjadi nasi merah atau nasi hitam itu lebih bagus. Dan kalau misalnya untuk protein hewaninya selama program kita hanya konsumsi daging putih saja ya teman-teman, bisa dipilih mau ikan atau ayam. Selama program kita tidak mengkonsumsi daging merah dulu ya teman-teman, atau daging yang berasal dari sapi atau kambing atau babi, karena daging merah itu memiliki kandungan lemak yang lebih banyak. Nah, jika teman-teman memilih ayam sebagai lauknya, maka pilihlah
bagian ayamnya dada, karena bagian dada itu kalorinya paling rendah tapi proteinnya paling tinggi, juga lemaknya lebih sedikit. Untuk snack sorenya teman-teman itu bisa mengkonsumsi buah yang tadi saya sebutkan. Misalnya teman-teman mengkonsumsi buah pir, satu buah pir itu kalorinya 100 kilokalori. Berarti kalau misalnya tadi kalori dari sarapan sampai snack sore itu sudah sekitar 750 kilokalori. Nah, untuk makan malam kita dengan shake misalnya teman-teman tanpa ada campuran apapun, berarti kalori yang teman-teman konsumsi dari sarapan saya makan malam itu sekitar 850 kilokalori. Nah, itu sudah lebih sedikit pastinya dari asupan kalori yang harus teman-teman konsumsi, sehingga nanti tubuh kita itu bisa mengubah energi bukan dari makanan yang kita makan teman-teman, tapi dari cadangan lemak yang memang sudah ada di dalam tubuh kita, sehingga berat badan kita bisa turun. Tapi kalau misalnya teman-teman menambah cemilannya dengan kue lebaran nih, saya share ya jumlah kalori kue lebaran. Nah, untuk satu buah nastar kalorinya itu 110 kilokalori teman-teman. Kemudian kalau untuk putri salju itu 53 kilokalori, sagu keju satu butirnya itu 35 kilokalori, kemudian untuk choco chip 65 kilokalori dan kastengel 55 kilokalori. Berarti total kalau misalnya kita makan masing-masing satu nastar, satu kastengel, satu choco chip, satu sagu keju, dan satu putri salju, berarti totalnya itu sudah sekitar 315 kilokalori. Nah, kalau misalnya tadi kita tambahkan asupan yang kita makan dari sarapan sampai makan malam 850 kalori, berarti jumlah asupan kalori yang teman-teman makan itu sekitar 1165 kalori. Wow, itu sudah melebihi loh teman-teman dari asupan kalori harian yang boleh teman-teman konsumsi. Itu berbahaya loh teman-teman, berarti selisihnya yaitu sekitar 165 kalori itu akan disimpan oleh tubuh kita sebagai lemak. Nah, terlihat kan bahwa cemilanlah celah masuk kalori terbanyak. Disinilah banyak pelaku diet yang gagal langsing karena nafsu ngemilnya luar biasa. Betul atau betul? Ayo. Jadi saran saya buat teman-teman yang stok kue lebarannya masih banyak, janganlah mengkonsumsi kue lebaran itu sekaligus, tetapi diatur satu hari satu butir kue lebaran agar asupan kalorinya bisa tetap terjaga. Jadi ayo teman-teman, selesaikan program 10 hari ini karena sangat membantu untuk membentuk kebiasaan baru. Karena kelebihan 7.700 kilokalori secara akumulasi bisa menaikkan berat badan sebesar 1 kg loh teman-teman. Jadi jangan heran ya kalau berat badannya naik jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat, yaitu 80% nutrisi dan 20% olahraga. Demikian sekilas edukasi singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dengan kerendahan hati saya minta dibukakan pintu maaf dan semoga bermanfaat. Silahkan sebarkan informasi ini ke orang-orang yang kita sayangi, ya keluarga kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita agar kita bisa sehat berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.